Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Ali Murti, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Bakri. Di sini saya akan berpidato tentang bahaya laten korupsi. Pidato ini saya buat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking and Presentation. Teman-teman generasi muda yang saya cintai, korupsi di negeri ini sudah menjadi bahaya laten. Korupsi terjadi di semua lini kehidupan, mulai dari kehidupan yang paling rendah hingga yang tertinggi. Mulai dari rakyat biasa, pegawai negeri sipil, hakim, jaksa, polisi, bupati, anggota DPR, gubernur, hingga menteri terkena kasus korupsi. Untuk itu teman-teman, kita sebagai generasi penerus bangsa, kewajiban kita untuk menyelamatkan bangsa ini dari korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Menolak segala bentuk penyuapan, sogokan, pemberian yang berkaitan dengan kebohongan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus berani berbuat dan berkata jujur untuk kebenaran. Karena kebohongan, ketidakjujuran awal dari perbuatan korupsi. Ingat, korupsi sudah menjadi bahaya laten, mengintai setiap sehingga kelangsungan hidup bangsa ke depan menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Selamatkan bangsa ini dari korupsi, harus berani berkata jujur dan benar menolak suap pemberian yang patut dicurigai berasal dari hasil korupsi. Tidak membiasakan diri untuk hidup berfoya-foya, konsumtif, sehingga terbawa sampai akhirnya melakukan tindak pidana korupsi. Tidak jujur pada saat kita bekerja nantinya. Untuk itu mulai saat ini, mari kita perang melawan korupsi. Selamatkan bangsa Indonesia demi masa depan anak bangsa. Para pejuang bangsa perang untuk melawan penjajah demi kemerdekaan bangsa dengan pengorbanan jiwa, raga, dan harta. Maka sekarang kita sebagai generasi muda harus berperang melawan korupsi untuk masa depan anak bangsa. Dengan kejujuran dan kebenaran, sehingga bangsa Indonesia ke depan menjadi bangsa yang terbebas dari bahaya laten korupsi. Kasus korupsi di negara ini sudah menjadi hal yang biasa, seperti yang kita saksikan di televisi, koran, bahkan radio yang selalu meliput kasus-kasus korupsi. Di negara ini, para pemegang kekuasaan sudah seperti berlomba-lomba melakukan korupsi. Tindak pidana korupsi yang tiada habisnya, tapi tidak disertai dengan bertambahnya para penyidik KPK. KPK yang selama ini bekerja dengan penyidik dan fasilitas yang apa adanya juga menjadi hambatan untuk melawan para koruptor di negeri ini. Marilah kita dukung langkah KPK untuk memberantas korupsi di negeri ini. Memberantas korupsi bukan merupakan kewajiban KPK semata, tapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa ini. Peran kita sebagai generasi muda harapan bangsa selain memberantas korupsi yang ada di dalam diri sendiri, juga berkewajiban memberantas korupsi yang sudah menjadi mata pencaharian para kelompok-kelompok orang tertentu. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah membuat ide yang sangat menakjubkan demi kemerdekaan bangsa ini dari penjajahan para koruptor. 1. Membatasi kekayaan pejabat publik. 2. Menetapkan pajak kekayaan atau pajak warisan. 3. Membenahi sistem penggajian publik maupun swasta. 4. Menjadikan semua sama di depan hukum. 5. Membantu KPK. 6. Memiskinkan para koruptor. Dan yang 7 yang terakhir adalah menghapus remisi bagi para koruptor. Indonesia akan kaya raya bila tidak dikorupsi. Masih maraknya korupsi di era reformasi ini patut membuat kita merasa miris. Padahal gerakan reformasi tumbuh karena sudah tidak tahan lagi dengan praktek korupsi yang merajalela di masa Orde Baru yang dimotori oleh Presiden Soeharto. Sekarang ini Transparansi Internasional menempatkan Indonesia di urutan ke-118 dari 176 negara yang bebas korupsi. Jauh di bawah Singapura yang berada di urutan ke-5. Bahkan dari Malaysia yang masih pada urutan ke-54 dalam indeks anti korupsi ini. Menurut Wamenkumham Denny Indrayana, pada tahun 2004 hingga 2013 tercatat 291 kepala daerah, baik gubernur, bupati, serta wali kota terjerat kasus korupsi. Sedangkan untuk aparatur negara tercatat ada 1.221 orang. Dari 291 kepala daerah itu terdapat 21 orang gubernur, 7 orang wakil gubernur, bupati 156 orang, wakil bupati 46 orang, wali kota 41 orang, dan wakil wali kota 20 orang. Namun ternyata kasus korupsi belum berhenti sampai di sini. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bendahara Majelis Ulama Indonesia, dan pegawai-pegawai pajak lainnya masih tertangkap melakukan tindak pidana korupsi. Menurut KPK, uang sebesar 157,2 triliun pada tahun 2011 berhasil diselamatkan dari perbuatan korupsi
dan dalam bentuk uang yang disetor ke kas negara mencapai 968 miliar pada tahun 2008 hingga 2011. Bahkan Ketua MK Akil Mukhtar yang seharusnya menjaga keadilan malah ikut melakukan tindak pidana korupsi dan ditahan KPK pada tanggal 2 Oktober 2013 silam. Kejaksaan Agung juga mengklaim telah menyelamatkan anggaran negara sebanyak 1,4 triliun dari tangan para koruptor. Uang sebanyak itu dapat dimanfaatkan untuk membangun taman kota, bahkan taman-taman sekelas Monas misalnya 10 taman. Masyarakat tentu akan bisa menikmatinya. Tertangkapnya Ahmad Fattono yang menyebabkan mundurnya Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak, juga Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar kembali mewarnai upaya pemberantasan korupsi. Tanggal 21 Februari 2013, KPK telah menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka yang juga Ketua Umum Partai Demokrat ini dalam kasus korupsi proyek Hambalang dengan total anggaran 2,5 triliun. Sebelumnya pada tanggal 7 Desember 2012, Menteri Pendidikan dan Olahraga Andi Malarangeng mundur dari jabatan menteri karena juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus yang sama, bahkan sudah ditahan oleh KPK. Irjen Polisi Joko Susilo dari kepolisian yang ditahan KPK karena terlibat kasus pencucian uang hingga ratusan miliar rupiah juga mewarnai berita korupsi Indonesia pada akhir-akhir ini. Padahal KPK juga telah menahan beberapa perempuan yang terlibat kasus korupsi, yakni Miranda Gultom yang menyuap para anggota DPR agar bisa terpilih menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Neneng Sri Wahyuni, istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin, Ratna Dewi Umar, mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan flu burung pada tahun 2007, dan juga pengusaha Sri Harta Timur Daya, Gamawan Fauzi yang juga selaku Mendagri pernah menginformasikan ada ratusan kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Dulu ada anggapan bahwa korupsi marak karena tidak ada aturan yang tegas, tetapi sekarang sudah ada undang-undang tindak pidana korupsi yang cukup baik dan dapat dijadikan dasar bagi penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman mati dan bahkan hukuman seumur hidup bagi para koruptor. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, generasi yang akan memimpin negeri ini di 20 hingga 30 tahun mendatang, untuk membiasakan hidup yang sederhana, hidup yang tidak berfoya-foya, hidup yang berkecukupan, kita tanamkan dari diri sendiri dan mulai dari hari ini. Hingga nanti ke depannya kita telah terbiasa dengan hidup yang sederhana. Sekian pidato dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.